Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat semesta asing lagi mungkin dari PKSM Pandeglang Selatan. Tapi bagi para PKSM Pandeglang Utara dan juga PKSM Serangon yang lainnya, silahkan untuk memperkenalkan diri narasumber di podcast kali ini. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Oman. Salam semesta menghijau pada pemirsa. Salam semesta menghijau. Terlebih dahulu saya akan mengenalkan diri dari PKSM. Nama saya Solihin. PKSM dari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah saya jadi PKSM, awal dari PKSM dari tahun 2013. Untuk status Pak, mungkin para pemirsa ada cewek-cewek nih mungkin tertarik dengan status Bapak kira-kira. Ya, kalau di rumah saya sebagai suami dan seorang ayah, tapi kayaknya kalau di luar saya single. Oke, jadi ada kira-kira untuk menambah lagi Pak. Kalau itu nanti dikomunikasikan. Oke, ya mungkin Bapak tadi bilang jadi PKSM dari 2013. Sementara yang Bapak garap ini di wilayah apa? Terlebih dahulu saya akan menjadi PKSM dari tahun 2013 itu. Pada saat itu saya pengalaman saya menjadi PKSM itu pada saat awal menikah. Jadi karena yang namanya pengantin baru, jadi suka berpikir apa yang harus saya kerjakan. Betul. Gitu. Nah setelah itu sama istri, yuk kita bikin persemaian. Menikah tahun 2008, mulai menggeluti bidang kehutanan dari persemaian itu sekitar tahun keterbatasan segala macam, akhirnya saya mulai dengan istri dengan itu dari mertua juga. Betul. Sekitar Rp15.000. Nah setelah saya semai sampai akhirnya pada saat itu masyarakat belum terbiasa dengan persemaian. Betul. Jadi masih terbiasa dengan mengambil benih dari tunas-tunas. Iya, dari kebun-kebun orang ya, gitu betul, Pak. Ya. Tunas-tunas. Akhirnya begitu saya dapat itu waktu itu 5.000 polybag. Betul. Nah pada saat saya punya persemaian sengon itu 5.000 polybag. Iya. Saya juga kalau bahasa Pandeglangnya mah bukan pusing ya, jadi melamun. Diapakan sama saya. Pada saat itu awalnya juga dapat bantuan dari mertua. Betul. Akhirnya dengan melihat pertumbuhan itu, akhirnya banyak masyarakat yang mau membeli. Oh jadi beruntung sekali Bapak ini ya. Mana modal dikasih oleh mertua, anaknya juga dikasihkan ke Bapak ya. Ya beruntung sekali Bapak. Lanjut Pak. Ya saya teruskan. Nah setelah itu saya akhirnya bagi 50% saya jual untuk biaya penanaman waktu itu. Jadi 2.500 saya jual dengan harga Rp1.000. Pada saat itu mendapatkan uang sekitar 2,5 juta. Nah yang 2.500-nya itu saya tanam di lahan sendiri. Jadi uang penjualan benih itu saya gunakan untuk membiayai penanaman. Iya. Jadi awal mula Bapak menjadi PKS itu berawal dari penangkar benih. Betul. Nah setelah itu Bapak dilirik mungkin oleh dinas ya atau DLHK. Mungkin Bapak jadi PKSM itu dari gimana gitu Pak sampai bisa terjun ke PKSM gitu Pak. Terima kasih. Dan pada saat saya mulai menjual, begitu ada penyuluh PNS, mungkin melihat pekerjaan saya. Nah akhirnya coba katanya bentuk kelompok kehutanan. Nah di situ saya membentuk kelompok kehutanan di 2010. 2010 membentuk kelompok kehutanan. Kebetulan orang tua saya sebagai ketuanya pada saat itu. Namanya KTH Karya Mukti. Nah setelah itu berdiri kira-kira tahun berapa KTH Karya Mukti Pak? Berdiri tahun 2010. Dan alhamdulillah setelah melihat kinerja mungkin dari kelompok komunikasinya, terus kegiatan-kegiatannya saya laporkan ke penyuluh PNS pada saat itu.
Ada bantuan pembibitan namanya KBR. Oh iya. Dapat KBR dari KDK apa namanya kalau tidak salah Bappedas Bogor. Bappedas Iya. Bogor ya. Ya, selain pembibitan juga mungkin Bapak itu meminangi hutan rakyat ya. Iya betul. Kenapa hutan rakyat Pak? Apa karena di sana tidak ada hutan lindung atau gimana Pak? Ya memang kalau kawasan di Kecamatan Cibitung itu tidak ada hutan lindung. Ya yang dominan di sana adalah hutan rakyat yang memang produksinya itu mereka tanam, panen, jual, tanam, panen, jual. Oh, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Iya. Oh, jadi intinya leuweungna hejo, Iya. rakyatnya bisa ngejo. Ya seperti itu. Oke.